Kongregasi Suster-Suster Fransiskus Dina (SFD) berasal dari Dongen, Belanda. Pendiri kongregasi adalah Moeder Constantia van der Linden, pelindung kongregasi Santo Fransiskus Assisi. Kongregasi Suster Fransiskus Dina datang ke Indonesia atas undangan Monsinyur Klutz, Uskup Padang. Monsinyur mengutus Pater Matthäus de Wolf OFM Kapusin menuju Belanda untuk mencari kongregasi yang bersedia untuk bekerja karya misi di Indonesia. Pater Matthäus pergi ke rumah induk Suster Fransiskanis Dongen dan berbicara dengan Mer Betinle, pemimpin umum kongregasi SFD. Pada waktu itu kongregasi SFD sudah punya rencana untuk memperluas kegiatan kongregasi ke luar negeri Belanda. Karena itu Mer Betinle menyanggupi langsung dan berjanji beberapa suster SFD akan ke Indonesia, Sumatera Utara. Masuk ke Indonesia, tepatnya di Medan, Sumatera Utara, pada tanggal 17 April 1923 di Jalan Palang Merah nomor 15 Medan, dengan hadirnya 6 suster dari Belanda, misionaris yang pertama. Karya-karya yang pertama dilakukan oleh para suster misionaris di Sumatera Utara. Yang pertama, sekolah taman kanak-kanak atau TK dengan jumlah murid 23 orang. Kedua, sekolah dasar dengan jumlah murid 37 orang. Yang ketiga, sekolah kepandaian putri dengan jumlah murid 12 orang. Keempat, asrama putra dan putri. Pada tanggal 11 Oktober 1937, para suster misionaris memulai komunitas di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Karya-karya yang pertama dilakukan oleh para suster misionaris di Kalimantan. Pertama, taman kanak-kanak. Yang kedua, sekolah dasar. Yang ketiga, sekolah kepandaian putri. Keempat, asrama putri. Dan kelima, pelayanan kesehatan dan pastoral. Pada tanggal 14 Juli 1958, mereka mengembangkan sayap lagi di Jawa Tengah, tepatnya di Pati. Karya-karya yang pertama dilakukan oleh para suster misionaris di Jawa. Yang pertama, sekolah kepandaian putri. Yang kedua, mendirikan asrama. Yang ketiga, poliklinik BKIA. Keempat, merawat penderita kusta. Mengingat minat pribumi untuk terlibat sepenuhnya dalam karya para misionaris di Sumatera Utara, maka dibukalah novisiat pada tahun 1955 di Jalan Letnan Rata Peranginangin nomor 11 Kabanjahe. Keinginan untuk mengikut sertakan pemudi-pemudi pribumi dalam pelayanan di Kalimantan mendorong pemimpin kongregasi untuk membuat novisiat di Jawa Tengah. Pati merupakan kota pilihan tempat para calon akan dididik dan dipersiapkan. Maka pada tanggal 14 Juli 1958, Suster Yosepin, Suster Petra, Suster Emanuela datang dari Banjarmasin ke Pati untuk membuka novisiat. Sejak novisiat atau pembinaan dibuka di Kabanjahe pada tahun 1955, berdirilah beberapa komunitas yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, dan Jawa. Dengan penyebaran dan perkembangan di Indonesia, maka pada tahun 1969, status komunitas-komunitas di Indonesia ditingkatkan menjadi regio, yaitu Regio Sumatera Utara dan Regio Jawa Kalimantan. Masing-masing pemimpin regio bertanggung jawab langsung kepada pemimpin umum di
didongeng Belanda. Mengingat situasi yang demikian dan karena regio-regio di Indonesia telah dianggap mampu untuk mandiri, maka pada bulan April 1991, Suster Raphael Kops sebagai pemimpin umum di Belanda mengundang Dewan Pimpinan Regio Sumatera Utara dan Jawa Kalimantan ke Dongen agar siap untuk menangani sendiri otoritas kepemimpinan kongregasi di Indonesia. Roh pemersatu yang menjiwai pendiri SFD juga merasa terdorong untuk terwujudnya unifikasi Regio Sumatera Utara dan Regio Jawa Kalimantan menjadi satu SFD Indonesia. Penyatuan regio dimulai pada tanggal 15 Juli 1998 di Indonesia, dipimpin oleh Suster Crescentia Sipayung almarhum. Nama yang mengungkapkan spiritualitas kongregasi ialah Suster Fransiskus Dina. Pada tanggal 16 April 2007, kongregasi Suster Fransiskus Dina SFD di Indonesia resmi menjadi kongregasi mandiri di bawah wewenang yurisdiksi Keuskupan Agung Semarang yang dinyatakan dalam dekrit dari Tahta Suci di Roma melalui Kongregasi untuk Evangelisasi Bangsa-Bangsa tertanggal 31 Maret 2007 yang dipimpin oleh Suster Adriana Turnip SFD. Sampai saat ini, Suster SFD yang bergaul kekal sudah 170 orang. Misi kongregasi SFD penghayatan dan mengembangkan pembinaan spiritualitas kedinaan bagi seluruh anggota dan lembaga di bawah naungan SFD secara terus-menerus, melayani dengan semangat cinta kasih, kesederhanaan Kristiani yang sejati, rajin dan giat, sikap lepas bebas dan semangat doa. 3. Menjadi pusat bagi anggota SFD dan semua yang bekerja bersama SFD bersukacita dan kreatif. 4. Memiliki bela rasa yang mendalam dengan mengasihi seluruh ciptaan. 5. Berperan serta sepenuh hati dalam hidup menggereja dan masyarakat. 6. Melibatkan diri dan terbuka terhadap perubahan zaman dan tempat. Moto Gaudete in Humilitate, artinya bersukacita dalam kedinaan. Trilogi yang pertama, penyelenggaraan ilahi. Yang kedua, bersukacita sebagai saudara. Ketiga, semangat kedinaan. Komunitas-komunitas SFD di Indonesia. Kongregasi SFD hadir di 4 pulau besar di Indonesia, yaitu Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Lombok dan Pasar, serta tersebar di 8 keuskupan di Indonesia, yaitu Keuskupan Agung Semarang, Keuskupan Agung Medan, Keuskupan Agung Pontianak, Keuskupan Agung Jakarta, Keuskupan Palangkaraya, Keuskupan Ketapang, dan Keuskupan Denpasar. Di 8 keuskupan tersebut, para suster SFD lanjutkan karya-karya para pendahulu yang dijiwai oleh nilai-nilai ke-SFD-an, yaitu semangat fraternitas dan dina. Ikut komunitas-komunitas SFD di Indonesia. Pulau Sumatera ada 16 komunitas, Pulau Jawa ada 5 komunitas, Pulau Kalimantan ada 9 komunitas, Lombok ada 1 komunitas. Pertama, Yayasan Setia Medan yang membawahi seluruh unit sekolah yang ada di Sumatera Utara dari tingkat TK, SD, SMP, SLBC, dan SMA. Yayasan Fioretti Tiga Raksa membawahi unit sekolah di Tiga Raksa tingkat TK, SD, dan SMP. Yayasan Santa Maria Banjarmasin membawahi pendidikan di Kalimantan dan Jawa Tengah tingkat TK, SD, SMP, dan SLBC.
Karya asrama. Sejak awal, asrama putri telah dimulai oleh para suster pendahulu di dongeng Belanda. Karya kesehatan. Lewat karya ini, para suster SFD menyelamatkan jiwa-jiwa yang sedang menderita sakit. Yayasan Cinta Kasih Rafael yang membawahi seluruh unit kesehatan yang ada di Sumatera Utara dan Tiga Raksa. Yayasan Kongregasi Suster-Suster Fransiskus Dongen yang membawahi seluruh unit kesehatan dan sosial yang ada di Kalimantan dan Jawa Tengah. Kongregasi juga memiliki sebuah apotek bernama Apotek Cinta Kasih Rafael yang berada di Kabanjahe, Sumatera Utara. Karya pastoral. Suster SFD ikut terlibat secara aktif dalam karya pastoral di paroki, kasih dan lingkungan. Karya sosial. Pada awal hadir di Pulau Jawa, Kongregasi SFD menangani karya sosial kusta di Sani. Penderita kusta sudah banyak yang sembuh, hingga rumah usaha bersama Sani pada tahun 2014 hanya memiliki penghuni 3 orang dan sekarang dialihfungsikan menjadi lahan pertanian organik. Sejak tahun 1992 terlibat aktif dalam pastoral kaum buruh di LDD, Keuskupan Agung Jakarta. Di samping itu, SFD juga mempunyai karya sosial mendampingi orang tua yang sudah lanjut usia yang ada di Wisma Lansia Pati, Jawa Tengah, di Mary Home, Brastagi, Sumatera Utara. SFD juga mendampingi anak berkebutuhan khusus SLBC di Tuntungan, Namo Pecawir, Sumatera Utara, dan Pontianak. Kongregasi SFD juga memiliki karya karitatif. Pertama, kamar jahit. Kedua, karya sosial panti asuhan di Tayu. Yang ketiga adalah GPIC. Pada tahun 2023 yang lalu, SFD genap 100 tahun di Indonesia yang dihadiri oleh beberapa uskup yang ada di Indonesia. Dari Ketapang diwakili oleh Romo Sutadi. Suster Fransiskus Dina hadir di Keuskupan Ketapang mulai pada tanggal 3 Juli 2016. Suster SFD yang ada di Balai Semandang pada saat ini berjumlah 3 orang, yaitu Suster Vincentia Tarigan SFD, Suster Benedikta Sembiring SFD, dan juga Suster Mailisa Sitepu SFD. Ada 3 tugas pokok Suster SFD di Paroki Balai Semandang, yaitu 1. Tugas di SD Usaba Simpang Hulu. Berbagai kegiatan dilaksanakan di SD Simpang Hulu, berbaris dan juga merayakan hari-hari raya, hari Natal, hari Paskah, hari penutupan bulan Maria, hari Kartini, pentas seni. Juga bertugas di gereja sebagai kelompok kor dan juga lektor. Juga ada hari di mana rekreasi atau perpisahan dengan kelas 6. 2. Bertugas di SMP Usaba 8 Balai Semandang. SMP Usaba 8 Balai Semandang juga menyelenggarakan banyak kegiatan di sekolah seperti Hari Kartini, Hari Sumpah Pemuda, pentas seni, dan lain sebagainya yang bertujuan untuk membina mental dan karakter anak didik. 3. Pendampingan terhadap
anak asrama Santa Teresia Balai Semandang. Anak asrama berjumlah 14 orang, terdiri dari 10 orang perempuan dan 4 anak laki-laki, yang kesemuanya sekolah di SMP Usaba 8 Balai Semandang. Kegiatan yang biasa mereka lakukan ketika pagi hari, mereka misa bersama, lalu sarapan pagi, setelah itu baru berangkat ke sekolah. Namun sebelum mereka berangkat ke sekolah, biasanya berbaris, merapikan seluruh pakaian, berdoa bersama, lalu menyalam suster pembina. Suster yang bertanggung jawab di asrama adalah Suster Vincentia Tarigan, SFD. Demikianlah sekilas tentang kehadiran Suster SFD di Keuskupan Ketapang. Terima kasih.